Kita akan dengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh pihak pemerintah di Jawa Barat tentang klaster baru Secapa AD dan juga melonjaknya angka kasus COVID di Jawa Barat sejumlah 962 kasus pada kemarin. Dengan gugus tugas dari masing-masing. Contohnya yang Capa itu dengan Kota Bandung, kemudian juga dengan puskesmas di wilayah tersebut, yaitu melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi, sehingga dari penyelidikan epidemiologi tersebut bisa diketahui bahwa kemungkinan sumber penularan bukan dari luar masuk ke dalam, ataupun artinya dari dalam juga berpotensi menular keluar, ya, karena kegiatan di pendidikan tersebut itu sangat ketat, ya, ada disiplin, ada aturan, ada tata tertib yang pastinya ditaati oleh peserta didik. Nah, jadi sekali lagi untuk masyarakat juga tidak perlu khawatir berlebihan, tapi sekali lagi harus tetap waspada untuk kita senantiasa menjaga kesehatan kita. Pak, izin Pak, untuk warga yang di sekitar Secapa ini sekarang yang udah dites berapa dan tesnya rapid atau swab, terus yang ada yang reaktif atau bahkan positif dari sekitar warga Secapa sendiri yang udah dites? Ya, jadi yang sudah kita lakukan tentunya adalah kita mencari kemana saja dari peserta didik tersebut sudah melakukan aktivitas, ya, dan ini tentunya juga tadi dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas maupun di gugus tugas kota dan provinsi. Dan untuk itu kita juga melakukan juga pemeriksaan rapid test juga ada, dan kalau memang dari hasil itu ada yang reaktif, itu kita lanjutkan dengan swab. Tapi dari hasil yang kemarin sudah dilakukan, sampai dengan hari ini kita belum menerima laporan adanya yang reaktif. Kalau untuk angkanya berapa Pak? Angka yang sudah dites rapid ada berapa angkanya? Oh ya, untuk yang sudah dilakukan rapid test, angka pastinya saya lupa. Yang jelas di sana itu ada sekitar ada beberapa tempat, ya, lokasi yang sudah kita lakukan rapid, yaitu mulai dari tempat terjadinya transaksi jual beli, ya, misalkan untuk keperluan yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian juga fasilitas-fasilitas umum lainnya, ya, termasuk juga fasilitas klinik yang ada di sekitar Secapa ini. Baru saja kita mendengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat tentang adanya penelusuran nanti oleh tim penyelidikan epidemiologi. Kami akan coba untuk menyapa Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Uruzalum Ulum. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tentang klaster baru Secapa AD, dan tadi informasinya akan ada penyelidikan epidemiologi, penelusuran ke pusat-pusat perbelanjaan yang pernah didatangi oleh Secapa AD ini, Pak? Ya, itu memang merupakan suatu keharusan. Jadi untuk menindaklanjuti dan untuk mengantisipasi supaya ini tidak menyebar secara keseluruhan. Jadi setiap mereka kemana dan di mana, bertemu dengan siapa, kemarin kan sudah dengan keluarganya, juga seluruh yang sudah divaksinasi. Itu merupakan sebuah keharusan dalam rangka memutus mata rantai. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sigap, ya, dalam menindaklanjuti tentang kejadian-kejadian, karena ini merupakan benteng yang ketiga yang sering saya sampaikan di pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memutuskan mata rantai. Termasuk pengetesan ini. Pengetesan adalah benteng kedua, dan juga kesigapan dalam merupakan benteng kedua. Ini artinya tracing begitu Pak, ya. Nah, tentang adanya penambahan yang cukup signifikan kemarin Pak, 962. Bagaimana rapat internal dengan pemerintah provinsi dari klaster mana saja? Mungkin tidak hanya Secapa sebenarnya Pak. Ya, yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu di kosan atau di industri, tentang di kosan, dan juga laporan-laporan dari berbagai daerah. Karena memang kita ini sedang gencar melaksanakan pengetesan. Karena kalau kita lengah, artinya di saat AKB ini tidak melakukan pengetesan, nanti kita seolah-olah tidak ada, padahal kenyataannya ada. Apalagi kita ketahui sekarang dengan OTG kan, tanpa gejala itu yang membahayakan itu. Masyarakat tidak terasa, tetangganya tidak tahu, dirinya juga tidak tahu.
maka pengetesan ini mutlak harus dilakukan dan harus lebih banyak dan sudah masih kita laksanakan, termasuk mengantisipasi dari yang kasus dicapai ini. Baik, artinya dengan penambahan 962 total jadi berapa? Kemudian apakah rumah sakit di Jawa Barat secara umumnya Pak ya bisa menampung jumlah pasien yang lonjakannya semakin meningkat karena adanya tes massal secara signifikan dan masif? Kami sudah menyediakan 132 rumah sakit dan juga ribuan tempat tidur dan juga ICU, UGD dan yang lainnya. Insya Allah ini bisa diantisipasi. Mudah-mudahan ini hanya peristiwa sesaat, tidak terus bertambah lagi seperti di awal. Kalau di awal kan sampai 40 orang sehari, sampai 3% penambahannya. Kan sekarang ini mudah-mudahan ya tidak seperti yang awal-awal. Artinya kami sekalipun apa yang terjadi, kami insan kesehatan bersama pemerintah dan aparat TNI Polri siap melaksanakan. Cuma satu syaratnya yaitu masyarakat tetap harus menyadari disiplin. Gitu. Kalau memang sudah seperti ini, siapa yang rugi? Masyarakat juga rugi karena memang dia kena. Kemudian juga pemerintah juga direpotkan gitu. Artinya menjaga diri sendiri itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau sudah kena begini, siapa yang repot? Dia sendiri juga repot. Rugi dia sendiri sudah kena pas seperti ini. Baik, hari ini kita akan menunggu Pak ya, 15 menit lagi biasanya 3:30 itu sudah ada informasi terbaru yang disampaikan oleh tim gugus tugas COVID-19 dan harapannya ada penurunan yang signifikan. Lalu bagaimana dengan aktivitas? Kalau beberapa wilayah sudah mulai menggencarkan aktivitas seperti membuka tempat wisata dengan protokol kesehatan, lalu dengan kasus seperti ini adakah pengetatan yang lebih ketat lagi? Ya, kita belum mengadakan pengetatan karena ini kan tidak tiba-tiba ya Bu ya. Kita itu mengadakan sebuah keputusan, sebuah kebijakan harus benar-benar ilmiah, tidak dengan emosional, tapi harus rasional. Maka setiap tindakan-tindakan ini kami melibatkan para ahli, intelektualitas, universitas, dan yang lainnya. Artinya, dalam kejadian ini kami tidak tiba-tiba langsung menghentikan, tapi harus ada dalil-dalil kalau kata Pak Santri, alasan-alasan sikap apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Butuh waktu berapa lama Pak untuk melakukan kegiatan tracing penyelidikan ini? Ya mungkin nanti hari Senin juga Bu ada langkah-langkah konkret nanti hari Senin. Biasa kita sudah rapat, kemudian disampaikan, hasil rapat disampaikan kepada masyarakat. Yang jelas mungkin ini harus segera diantisipasi, jangan diabaikan begitu saja. Tapi kami sudah siap sih segalanya. Kemarin aja 30 orang, 40 orang per hari kami sudah siap, apalagi ini. Tapi bukan berarti kami mengabaikan rencananya. Artinya kesiapan kami, keahlian kami, kelehean kami pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani sudah sangat luar biasa. Tidak panik kami ini. Baik, tenaga epidemiologi untuk Jawa Barat cukup banyak Pak, mumpuni begitu jumlahnya untuk menggelar tracing ataupun penyelidikan kemana saja pihak-pihak yang tadi dianggap sudah positif. Ya insya Allah, kenapa saya melakukan hal semacam itu, karena sudah kami siapkan insan-insan untuk melakukan semacam itu, kan dibantu juga oleh dari kabupaten kota dan yang lainnya. Begitu. Apalagi Jawa Barat kan medisnya juga sangat luar biasa. Dan kita juga kan mengapresiasi kepada para insan-insan kesehatan. Jadi dia juga akan semangat karena ada apresiasi dari pemerintah provinsi. Baik Pak Urazanul Ulum, terima kasih Pak Wagub atas informasinya. Kami sama-sama berdoa Pak ya yang terbaik supaya kegiatan masif rapid test massal ini diimbangi dengan penyelidikan epidemiologi, kemudian juga bisa menekan angka dan juga kasusnya. Selamat kembali bertugas Pak.